Saya hanya ingin membagikan sedikit tentang Natal. Firman yang sangat sederhana menurut saya tentang apa itu Natal. Natal yang pertama adalah tentang perayaan. Amin. Jadi kalau ada yang bilang saya seringkali sedih, saya tahu bahwa ya kita sebagai orang Kristen kita memperingati Natal. Benar, di benak kita pun kita juga mengingat akan korban Yesus yang tentunya ketika Yesus menderita bagi Anda dan saya itu sesuatu yang bisa meremukkan hati kita. Tetapi saya mau katakan Yesus sudah diremukkan 2000 tahun yang lalu. Hari ini ya, Yesus diremukkan supaya kita bisa bersuka cita. Karena itu saya mau katakan bahwa Natal yang pertama adalah tentang perayaan. Perayaan akan kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Immanuel, Tuhan yang bukan saja mau ya memberkati kita, tetapi Dia mau tinggal di dalam kita. Dia mau berjalan bersama dengan kita. Dia mau menyertai kita di dalam segala keadaan. Karena itu kita perlu merayakan Yesus. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan keadaan jiwa kita, keadaan hati kita yang mungkin hari-hari ini kita menghadapi banyak masalah, banyak ujian di dalam kehidupan kita, banyak tekanan di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi Natal adalah tentang perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan beserta dengan kita. Kita merayakan Yesus dengan lampu. Kalau Anda lihat sebuah pohon Natal, ada lampunya. Lampu berbicara tentang Yesus sebagai terang dunia. Kalau Anda perhatikan konteks ketika Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Dia berkata itu di dalam Yohanes 8. Setelah ya ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, hendak dirajam oleh banyak orang, banyak pemimpin agama pada waktu itu. Dan perempuan ini diperhadapkan kepada Yesus. Dan Yesus katakan barang siapa tidak pernah berdosa, dialah yang harus menjadi orang pertama yang melempar batu. Dan satu persatu mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan perempuan yang berzina ini. Dan Yesus yang adalah satu-satunya orang pada waktu itu yang bisa dan layak dan patut untuk merajam perempuan ini. Dia katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Setelah Yesus berkata seperti itu, beberapa ayat kemudian dia katakan, "Akulah terang dunia." Artinya terang dunia bukan hanya berarti ketika hidup kita gelap, ya ketika kita masih menjadi bagian dari kerajaan kegelapan, Yesus adalah terang dunia, membawa kita ke kerajaan terang, itu benar. Tetapi kalau Anda melihat konteksnya, dari perempuan yang kedapatan berzina ketika Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Artinya, lihatlah betapa bersihnya aku mengampuni dosa-dosa perempuan ini. Itu yang harus membuat hati kita bersuka cita, merayakan Natal ini dengan penuh sorak-sorai. Karena Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Aku sangat-sangat sanggup dan aku sudah membersihkan engkau. Aku sudah membuang dosamu jauh ke dalam tubir laut." Dan dia katakan, "Aku tidak akan pernah lagi mengingat dosa-dosa." Itulah makna yang lain daripada akulah terang dunia. Jadi Yesus itu memamerkan kepada dunia, kalau engkau hidup di dalam aku, lihat betapa bersihnya hidupmu. Oh ya, memang manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi di mata Tuhan, kalau Anda tinggal di dalam Kristus, Anda bersih sebersih-bersihnya. Tidak ada sedikit pun daging di dalam kehidupan Anda. Tidak ada sedikit pun noda dosa di dalam kehidupan Anda. Karena darah Yesus sudah menebus dosa Anda dan menyucikan, menguduskan hidup Anda, sehingga Anda layak disebut sebagai anak-anak Allah. Anda layak disebut sebagai kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Lampu menandakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dekorasi yang kita lihat, baik
ya di sekitaran mimbar di sini atau di rumah Anda masing-masing. Kenapa Anda mendekor rumah Anda? Kenapa Anda mendekor gereja Anda? Ya, mendekor bahkan kantor didekor. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Yesus masuk ke dalam kehidupan orang percaya supaya dia bisa mendandani hidup kita. Supaya dia bisa mengubahkan hidup kita dari dalam keluar, termanifestasi, dan Anda dan saya menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, bahkan menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus, Yesus sendiri sudah mentransformasi kehidupan kita, mendekorasi kehidupan kita, mendandani kehidupan kita dari yang bobrok moralnya menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, ya, bisa menjadi berkat, kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah dekorasi Natal. Kita melihat ada pohon di sini. Pohon, ya kalau pohon yang beneran itu terbuat dari kayu, kita tahu kayu melambangkan salib Kristus. Dia lahir bukan saja untuk melayani, untuk memberitakan kerajaan sorga. Dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk menderita. Dia lahir untuk berkorban bagi Anda dan saya. Dan satu hari, 2000 tahun yang lalu, dia tergantung di atas sebuah kayu yang kasar. Sepotong kayu yang kasar terbentuk salib. Dia tergantung di sana. Setiap kali kita melihat pohon Natal ini adalah lambang daripada salib Kristus. Amin. Salib yang sebenarnya penuh dengan lumuran darah. Anda mungkin tidak tega melihatnya, tetapi semua itu dia lakukan supaya Anda dan saya bisa melihat pohon yang indah seperti ini. Haleluya. Dan pohon ini kalau Anda lihat, perhatikan pohon Natal itu selalu bintangnya itu punya 5 penjuru. Memang beberapa bintang ada yang lebih modern, ya modelnya lain-lain, tapi sebagian besar bintang pohon Natal itu selalu 5 penjuru. 5 adalah angka kasih karunia. Karena itu yang tergantung di atas kayu salib adalah kasih karunia itu sendiri, yang adalah Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan juga kita biasanya di Natal kita merayakannya dengan kado. Kita memberikan kado satu sama lain, orang tua kepada anak. Ya, anak bisa juga memberkati orang tua, atau kita, ya mungkin saya tidak tahu, mungkin tidak hari ini, ya biasanya dari tahun ke tahun kita selalu ada tukar kado. Kita kenapa lakukan kado, saling memberikan hadiah? Karena kita meneladani Yesus yang suka memberi. Amin. Yesus yang sangat murah hati, yang kalau dikatakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-11, kalau Anda dan saya adalah orang tua yang hidup di dunia ini tidak sempurna, penuh dengan keterbatasan, kita tahu memberi yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapamu yang di surga. Dia mengasihi engkau lebih daripada orang tua Anda sendiri mengasihi Anda. Amin. Karena itu ada kado, ada hadiah. Karena Tuhan mau kita tidak egois dalam hidup ini. Tuhan mau kita belajar untuk memberi, untuk bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Yesus datang sebagai bayi. Artinya apa? Artinya dia bukan datang untuk menakut-nakuti, tetapi dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang dengan 3 alasan. Yang pertama, dia mengasihi kita. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak suka pada mereka karena hidupnya insecure. Ya, dia katakan Tuhan tidak suka sama aku. Dia merasa dirinya diciptakan dengan banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga dikatakan Tuhan tidak suka sama aku. Tapi Anda kalau punya pemikiran seperti itu, Anda salah. Natal menunjukkan bahwa dia datang bagi Anda dan saya. Dia datang karena dia mengasihi Anda dan saya. Tuhan seringkali dipandang sebagai sosok yang
suka mencari-cari kesempatan untuk menghukum seseorang. Kalau Anda punya pemikiran seperti itu pun salah. Karena dia datang, makanya dia datang sebagai bayi. Dia datang bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk menyelamatkan hidup Anda. Lihat pada Yesus. Kalau Anda pengen tahu Tuhan itu seperti apa, lihat pada Yesus. Dia tidak pernah menolak siapapun. Tidak pernah. Semua orang yang datang kepada Yesus diterima oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah berkata kepada orang itu, hati-hati mendekat kepadaku. Jangan-jangan kamu mati. Yesus tidak pernah ngomong seperti itu. Yesus selalu menerima orang apa adanya. Yesus tidak pernah bilang kepada orang yang mau datang kepada dia, bereskan dulu hidupmu, baru datang kepadaku. No, itu bukan Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita sembah, marilah kepadaku, siapapun engkau, dalam keadaan apapun, maka aku akan membereskan hidupmu. Itulah Yesus yang kita sembah. Amin. Jadi kalau hari ini Anda punya masalah, Anda tidak tahu jalan keluarnya, Yesus adalah jalan. Amin. Dia akan memberikan engkau ide-ide, memberikan engkau solusi, memberikan engkau satu kemungkinan, kesempatan. Dia akan bukakan bagi Anda dan saya yang mau datang kepada Dia. Yesus datang ke dunia untuk mengasihi mereka yang tidak pantas dikasihi. Dia peduli kepada mereka yang dilupakan, mereka yang gagal, mereka yang jatuh. Yesus peduli kepada mereka karena Tuhan mengasihi kita. Alasan yang kedua kenapa Yesus datang, karena Dia mau menyampaikan kepada Anda dan saya, akulah Tuhan yang menyertai engkau. Akulah Immanuel. Artinya bukan berarti bahwa kita tidak akan melewati kesulitan, kita tidak akan mengalami cobaan maupun tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi Immanuel artinya kita tidak akan melewatinya sendirian. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan di sana, sekalipun aku lewat lembah kegelapan, berjalan dalam lembah kegelapan, dalam bayang-bayang maut, dalam bahasa Inggris dikatakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan di sana, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami melewati sungai. Kita tidak akan melalui api. Bukan berarti di sini dikatakan kita tidak akan mengalami ancaman daripada nyala api di sekitar kehidupan kita. Yang adalah masalah, yang adalah tantangan, ujian, cobaan dalam hidup ini. Tetapi kunci daripada Yesaya 43 ayat 2 dari bagian awal di ayat ini dikatakan, aku akan menyertai engkau. Inilah alasan kedua kenapa Yesus datang ke dunia ini, karena Dia Tuhan menyertai kita. Dan inilah yang kita rayakan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Anda dan saya tidak akan berjalan sendirian. Haleluya. Alasan yang ketiga kenapa Yesus datang, karena Dia mau menyatakan bahwa Allah ada di pihak kita. Apa maksudnya Allah ada di pihak kita? Artinya Dia tidak murka terhadap kita. Dia tidak marah terhadap kita. Murkanya sudah dipuaskan di atas kayu salib. Semua murka Allah diserap oleh Yesus ketika Dia tergantung di atas kayu salib. Sehingga Anda dan saya yang terhitung dalam orang percaya, Tuhan tidak murka terhadap Anda. Tuhan tidak marah terhadap Anda. Tuhan ada di pihak kita. Artinya Tuhan ada di pihak keluarga Anda. Dia kepingin melihat keluarga Anda bahagia. Dia kepingin melihat anak-anak Anda sukses. Dia pengen melihat pernikahan Anda sampai maut memisahkan.
Tidak ada kata perceraian. Dia mau melihat kesuksesan hidup Anda sendiri. Anda yang berbisnis, dia kepingin bisnis Anda sukses. Anda yang berkarir, dia kepingin karir Anda diberkati. Amin. Dia Allah yang ada di pihak kita. Dia mau melihat kehidupan kita penuh dengan sukacita. Haleluya. Jadi kalau hari ini Anda bersedih hati, Anda berduka, bahkan berduka secara mendalam, itu bukan kehendak Tuhan. Jangan pernah ngomong, oh Tuhan yang bikin aku sedih, Tuhan yang bikin aku sakit. Saya mau bilang, kalau Tuhan bikin Anda sakit, Anda tidak akan pernah sembuh. Tidak akan. Bahkan dia katakan, akulah penyembuh, aku Yehova Rafa. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah berkata, oh Tuhan yang membuat aku hidupnya bermasalah, Tuhan yang membuat aku bangkrut, Tuhan yang membuat aku tidak bisa membayar hutang. No, itu kesalahan Anda di dalam mengelola keuangan Anda. Itu kesalahan Anda di dalam mengelola bisnis Anda, sehingga Anda masuk dalam masalah demi masalah. Bukan salahnya Tuhan. Tuhan tidak harus merugikan hidup Anda untuk memanggil dan memilih Anda. Haleluya. Tuhan tidak perlu mencelakakan Anda untuk bisa menarik perhatian Anda. Dikatakan di dalam Ibrani, saya tahu sih ayat-ayat yang seringkali dipakai untuk menakut-nakuti orang Kristen. Jangan takut sama ganjaran daripada Tuhan. Jangan takut sama hajaran daripada Tuhan. Anda tahu gak sih kata yang dipakai di sana apa? Yang dipakai adalah child training, pelatihan bagaimana seorang orang tua ya melatih anak-anaknya. Anda tidak akan melatih anak-anak Anda dengan menyakiti mereka, benar? Anda tidak akan membuat mereka supaya mereka mengerti bahayanya ya menyeberang jalan. Ya, Anda bilang, oke, nak kamu di situ ya, nanti papa lindes pakai mobil. Nggak akan kan seperti itu. Anda aja yang orang tua yang hidup di dunia manusia yang sangat terbatas tahu hal seperti itu. Apalagi Tuhan kita. Dia tidak perlu menghukum kita untuk menarik perhatian kita. Dia Allah yang ada di pihak kita. Amin. Kalau ada hal-hal yang seringkali menjebloskan kita, Anda coba renungkan. Seringkali itu yang salah kita sendiri. Kemudian karena kita sok rohani, kita bilang, Tuhan membuat aku begini, Tuhan membuat aku begitu. No. Tuhan selalu mau yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Anda harusnya bertepuk tangan bagi Dia. Tuhan tidak perlu mencelakakan Anda untuk menarik perhatian Anda. Dia punya banyak cara untuk menarik perhatian Anda. Bahkan Roma 2 ayat 4 dikatakan di sana bahwa kemurahan Tuhanlah yang menuntun orang pada pertobatan. Jadi dia menarik Anda itu dengan memberikan kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan. Karena itu kalau hari ini Anda masih mengalami kemurahan Tuhan, mungkin Anda merasa, aduh hidupku selama ini sih gak bener, ibadahku juga sebenarnya ya gak murni-murni amat. Tapi kenapa ya Tuhan begitu baik dalam hidup? Karena Tuhan sedang menarik Anda pada pertobatan. Tuhan mau hidup Anda semakin mengasihi Dia, semakin mau dibentuk menjadi bejananya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Lewat kemurahanlah Tuhan menuntun kita pada pertobatan. Haleluya. Natal adalah perayaan. Natal adalah penyembahan. Karena itu setiap kali Natal kita menyembah Dia. Kita tidak akan bisa mengalami sukacita Natal tanpa kita menyembah Yesus. Sukacita yang sejati, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, jangan senang kalau dikatakan sama orang be happy. Ya, Tuhan tidak mau ada happy. Happy itu rapuh. Happiness itu rapuh. Karena happiness itu tergantung
kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan di sekitar kehidupan kita. Tergantung bagaimana orang memperlakukan kita. Itu happiness. Yang Tuhan mau. Itu joy. Nah, ada joy di sini, saudara. Anaknya Pak Sami dan Ibu Wilkia. Ada joy. Joy dalam kehidupan kita. Joy, Anda perhatikan di dalam daftar buah roh Galatia 5, itu tidak ada happiness. Tidak ada. Yang ada adalah joy. Di sana tidak ada yang namanya kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sesuatu yang rapuh. Sesuatu yang bisa berubah cepat dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita punya joy, sukacita. Sukacita ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kita kehilangan orang yang kita kasihi sekalipun, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita senang dia mati, bukan itu. Ya, ada orang-orang tertentu yang senang ditinggal mati sama orang yang dikasihinya, mungkin saking bencinya, mungkin ada kepahitan, saya tidak tahu. Syukurinlah dia mati. Sekarang hidupku bebas, katanya gitu kan. Itu udah kepahitan namanya, saudara. Tuhan mau Anda dan saya mengalami joy di dalam kehidupan. Joy yang adalah buah roh, bukan happiness. Haleluya. Natal adalah tentang perayaan, Natal adalah tentang penyembahan. Yang ketiga, Natal adalah tentang keselamatan. Kita diselamatkan dari dosa, kita diselamatkan dari kedagingan, kita diselamatkan dari neraka. Keselamatan artinya kelepasan dari takut akan kematian, takut akan opini orang lain. Ya, selama Anda hanya mau menyenangkan Tuhan, Anda punya itikat yang baik. Anda, apalagi kalau Anda tahu persis bahwa itu suara Tuhan untuk Anda lakukan, Anda tidak perlu takut. Yeremia ketika diutus oleh Tuhan, dalam bahasa Indonesia kita tidak tahu terjemahannya karena sepertinya kurang pas yang terjemahannya. Kalau Anda lihat Yeremia 1 ayat 8 kalau tidak salah dalam bahasa Inggris, karena Yeremia punya rasa takut untuk berbicara kepada orang-orang Israel, apalagi Tuhan sudah bilang, kamu ini akan memberitakan firman kepada orang-orang yang tidak akan dengar sama kamu. Orang-orang ini adalah pemberontak. Dikatakan di sini, be not afraid of their faces. Jangan takut sama mukanya mereka. Jangan takut, jangan terintimidasi dengan wajahnya mereka. Ketika mereka tidak respon, mereka malas-malesan menanggapi firman, jangan takut pada muka mereka. Haleluya. Tetap semangat melakukan firman Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Jangan takut sama manusia. Jangan takut sama mukanya manusia. Haleluya. Kadang-kadang saya kalau memberitakan firman seperti ini, saya lihat wajah-wajah ini kan. Aduh, kalau melihat orang yang rasanya ini ngomong apa sih gitu, kayaknya saya jadi males juga ngomong, saudara. Tapi saya selalu ingat, be not afraid of their faces. Saya tidak peduli sekarang muka Anda seperti apa ketika saya berkhotbah, saya akan tetap berkhotbah. Haleluya. 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 Be not afraid of their faces. Bahkan ketika Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini kan gak pintar ngomong. Dalam bahasa Inggris dikatakan, aku akan menyertai mulutmu. I will be with your mouth. Aku akan menyertai mulutmu. Saya lupa ayatnya, Keluaran 4 ayat 12 kalau tidak salah. I will be with your mouth. Tuhan katakan kepada Yeremia, be not afraid of their faces. Pada Musa dikatakan, I will be with your mouth. Ini kan dikatakan, I will be with your mouth. Aku akan menyertai mulutmu. Haleluya. Jadi keselamatan yang daripada Tuhan supaya Anda dan saya bebas dari rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa terhukum. Karena itu Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, tidak ada lagi penghukuman. There is no more condemnation. Condemnation itu rasa tertuduh, rasa terhukum, rasa terhakimi bagi mereka yang tinggal, yang ada di dalam Kristus Yesus. Itulah tujuan Natal, itulah tujuan Yesus datang kepada Anda dan saya.
Kalau Anda membaca, saya tidak punya waktu untuk mengupasnya di sini. Tetapi dalam Ibrani dikatakan bahwa setiap tahun di perjanjian lama, setiap tahun mereka itu menghadap kepada Tuhan dan selalu diingatkan sama dosa-dosa mereka. Diingatkan terus setiap tahun. Tahun ini ya dosanya sudah ditutupi oleh korban penebus dosa pun, tahun depan mereka diingatkan lagi. Masih ingat nggak? Lu pernah dosa ini sudah. Bayangkan hidup sebagai manusia yang selalu diungkit kesalahannya. Pasti hidup kita tidak akan tenang. Makanya kita seringkali suka selalu merasa tertuduh. Kenapa ya Tuhan? Aku salah apa ya? Aku lagi dihukum sama Tuhan ini. Oh, aku merasa sangat tertuduh. Aku merasa sangat bersalah. Mungkin semua yang aku alami ini karena dosa-dosaku. Anda lupa, Yesus sudah mati bagi dosa-dosa Anda. Dan dia dibangkitkan dari antara orang mati supaya Anda bisa menjalani hidup ini sebagai orang benar. Tidak perlu lagi ada tuduhan, tidak perlu lagi ada rasa terhakimi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Perjanjian lama tidak pernah menghapuskan dosa manusia. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi dosanya kalau di perjanjian lama, dosa orang percaya cuma ditutupi. Setiap tahun diungkit. Tetapi sejak Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dikatakan apa? Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa. Haleluya. Tidak pernah lagi. Karena itu korbannya Yesus itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada korban semewah, semahal apapun korban di perjanjian lama. Korban Yesus sekali untuk selama-lamanya jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dibandingkan korban di perjanjian lama. Karena korban perjanjian lama tidak pernah bisa menghapuskan dosa. Bahkan kita selalu diingat-ingat terus, dosa kita selalu diungkit-ungkit terus. Tapi dengan Yesus, sekali korban cukup untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dan jangan lupa saudara, Anda dan saya diselamatkan ada tujuannya. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, Anda dan saya sekarang sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Kita tidak berbuat baik supaya selamat. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Dan kita diselamatkan oleh bayi yang dilahirkan pada hari Natal pertama itu. Kalau Anda belum mengenal bayi yang lahir pada waktu itu, Anda pikir nanti aja lah kalau udah dekat-dekat. Apalagi kalau aku sudah mulai melihat ada pengangkatan, aku akan percaya pada Yesus. Anda pikir sempat? Anda pikir sempat? Tidak akan sempat. Anda kedip mata, itu kurang dari 1 detik. Kita kedip mata itu kurang dari 1 detik. Saya lupa angka persisnya, 0, sekian detik. Kedatangan Yesus, pengangkatan gereja, itu jauh lebih cepat daripada Anda berkedip mata. Jauh lebih cepat. Gimana Anda bisa bilang bahwa ya udah tunggu deh nanti kalau sudah mulai diangkat nih. Anda pikir diangkat tuh satu-satu berentetan urutan. Enggak, diangkatnya sama-sama, hilang semua. Dalam sekejap mata, dikatakan in the blink of an eye. Itu lebih cepat daripada Anda berkedip. 0,000000000 detik. Saudara, secepat itulah kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena itu Anda harus menerima Dia sebelum Dia mengangkat gereja. Haleluya. Yang keempat dan yang terakhir, Natal adalah tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah pendamaian, pemulihan damai sejahtera. Yang pertama-tama pemulihan damai sejahtera antara manusia dengan Tuhan. Kemudian setelah kita diperdamaikan dengan Tuhan,
maka Tuhan mau Anda dan saya menjadi agen pembawa damai. Kalau hari ini Anda punya orang-orang yang Anda sedang bersengketa, Tuhan mau mengajak Anda untuk rekonsiliasi, berdamai dengan orang-orang yang berselisih dengan kita. Kita tidak harus, sekalipun sesama orang percaya, mungkin sesama pelayan Tuhan, sesama hamba Tuhan, kita tidak harus terus-menerus selalu sepakat, selalu setuju akan semua hal. Kadang-kadang ada kalanya kita sepakat untuk tidak sepakat, dan itu tidak masalah. Dalam keluarga pun seperti itu, kita bisa sepakat untuk tidak sepakat, dan hal itu bukanlah masalah. Kita tetap bisa hidup harmonis, kita tetap bisa hidup saling mengasihi satu sama lain. Saya dengan istri saya pun tidak selalu sepakat dalam segala hal. Justru seringkali saya yang lebih banyak salah, istri saya lebih banyak benar. Karena itu saya harus belajar untuk bersepakat dengan istri saya. Ya, belajar untuk mendengar. Ya, karena terkadang ya kita suka terbawa emosi. Kita suka ya karena tekanan di sekitar kehidupan kita terlalu mudah membuat keputusan, bahkan keputusan yang besar dalam kehidupan kita, dan seringkali kita melakukan kesalahan karena kita impulsif, kita emosional. Karena itu kita perlu penolong yang sepadan. Ya, kalaupun bukan suami atau istri, ya bisa juga anak-anak, bisa juga orang tua, ya, bisa juga orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, sesama jemaat, ya pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada Anda. Tapi yang pasti Tuhan mau selain kita berdamai dengan Tuhan, kita juga hidup dalam damai satu sama lain dengan sesama manusia. Haleluya. Natal adalah tentang perayaan, Natal adalah tentang penyembahan, Natal adalah tentang keselamatan, Natal adalah tentang rekonsiliasi. Barangkali Natal ini bagi beberapa dari Anda bukanlah Natal yang sempurna, tapi Tuhan mau supaya kita tetap dapat memiliki dan menikmati damai sejahtera yang Dia datang untuk memberikannya kepada Anda dan saya. Mungkin ada sakit penyakit yang Anda tidak tahu kapan akan sembuh. Sudah saya alami satu hal dalam tubuh saya. Ini saya sudah alami beberapa bulan terakhir. Saya sudah pergi ke dokter, saya sudah tes darah. Rasanya sampai hari ini nggak tahu kapan akan sembuh penyakit itu. Memang kelihatannya bukan penyakit yang serius, tapi ada rasa frustrasi dalam diri saya. Kapan ini bisa sembuh? Kapan semua ini akan berakhir? Mungkin Anda ada di dalam momen yang sama. Anda mengalami satu hal yang Anda tidak tahu kapan akan berakhir. Mungkin Anda punya satu hubungan dengan orang yang Anda kasihi dan hubungannya itu sedang retak. Mungkin Anda karena pandemi yang berkepanjangan ini, karena krisis ekonomi yang terjadi, Anda merasa masa depan Anda tidak menentu, bisnis Anda tidak menentu, keuangan Anda tidak menentu, masa depan anak-anak Anda tidak menentu. Tapi Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera kepada Anda dan saya, dan Dia mau supaya Anda dan saya hidup di dalam damai sejahtera itu. Dan saya mau katakan, saat Tuhan dekat, tidak ada ketakutan. Amin. Karena kasih daripada Tuhan melenyapkan segala ketakutan. Karena itu jangan takut untuk datang kepada Dia. Jangan takut untuk berkeluh kesah kepada Dia. Jangan takut bahkan untuk Anda mencurahkan segala kekecewaan Anda, segala keluh kesah Anda kepada Tuhan. Tuhan tidak terintimidasi dengan kemarahan Anda. Belajar dari Daud. Daud ini orang yang paling jujur dan paling terbuka di hadapan Tuhan. Baca Mazmur Daud, selalu dimulai dengan keluh kesah, selalu dimulai dengan komplain, selalu dimulai bahkan kalau kita membacanya, oh ini Daud lagi emosi. Tapi Tuhan tidak pernah terintimidasi dengan kekecewaan, kemarahan, bahkan komplainannya Daud. Tidak pernah.
Dan yang luar biasa, Daud selalu mengakhiri mazmurnya yang dimulai dengan komplainan, dia mengakhirinya dengan pujian. Inilah yang harus kita lakukan. Kita bisa mencurahkan segala kemarahan, kekecewaan kita. Tuhan nggak takut. Bahkan Tuhan menyebut Daud orang yang berkenan di hatinya. Bagaimana dia bisa berkenan kepada orang yang suka komplain, bahkan nyuruh Tuhan membunuh musuh-musuhnya. Oh, ini hal yang bagi kita mungkin tabu untuk kita ngomong sama Tuhan. Ya, tapi buat apa sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan? Kalau Anda kepengen bunuh seseorang, ngomong aja sama Tuhan daripada Anda bunuh beneran orang itu, ya kan? Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan tidak terintimidasi dengan amukan dan emosi kita. Cuman ya berikan kesempatan. Makanya Daud selalu di tengah-tengah mazmurnya ada kata Selah. Selah. Selah itu artinya dia memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja di dalam jiwanya, untuk menyembuhkan sakit hatinya, untuk menyembuhkan kebenciannya, untuk menyembuhkan kemarahannya. Karena itu setelah Selah, selalu Daud itu memuji Tuhan. Aku memuji Engkau karena Engkau dahsyat, perbuatanmu ajaib. Engkau yang melepaskan aku dari maut. Engkau yang selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang takut kepadamu. Selalu seperti itu kan Daud. Karena itu ya terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami damai sejahtera yang daripada. Tidak ada tempat lain yang lebih baik daripada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mau komplain, kita mau curhat, kita mau mengungkapkan kekecewaan kita. Saya belajar lakukan itu, saudara. Dan ketika saya lakukan itu, Tuhan, kenapa hidupku kok begini? Tuhan, di tempat kerja kenapa seperti ini? Kenapa orang yang kayak gitu Tuhan yang dipakai? Kenapa orang yang kayak gitu yang dipromosikan? Dan kalau saya terus lakukan itu dan saya berikan kesempatan kepada Roh Kudus, maka saya merasakan damai sejahtera yang daripada Dia. Saya tetap tidak terima dengan keputusan itu, tetapi ada damai sejahtera. Seolah-olah Tuhan berkata, tenang aja, waktumu akan tiba. Ya, kesempatanmu akan tiba, momen yang tepat akan tiba bagimu. Dan tiba-tiba saya sadar, oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau aku tidak dipromosikan 1 tahun yang lalu. Puji Tuhan kalau aku mengalami ya penderitaan selama 1 tahun terakhir ini, melayani bos yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih. Karena apa? Itulah pembentukan bagi hidup saya. Dan saya belajar, oh kayak gini rasanya. Oh kayak gini ya, Tuhan mengajarkan kerendahan hati supaya aku siap ketika promosi itu datang, ketika kepercayaan dari Tuhan itu datang, aku menerimanya. Terima kasih Tuhan, sekarang aku siap, dan berkat yang daripadamu tidak akan menjatuhkan aku. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Dan selama masa penantian kita, Tuhan mau kita mengalami damai sejahtera yang daripadanya. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu berbeda, jauh lebih baik daripada damai yang kita peroleh dari apapun, siapapun di dalam dunia. Amin. Karena itu terus datang kepada Dia. Apalagi mengakhiri tahun 2021, masuk tahun 2022, terus melekat dengan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.